kembali lagi nih di channel YouTube aku. Kemarin membahas mengenai materi yang lain, sekarang aku bakal bahas mengenai teori kepribadian. Salah satunya teori yang terkenal ini adalah teorinya Albert Bandura, yaitu Social Learning Theory. Nah, maka dari itu aku mau bahas itu nih. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu ya. Inilah PPT-nya. Nah, ini ya untuk pembukaannya, Social Learning by Albert Bandura yang disusun oleh aku. Nah, kita bahas ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada profil penyusun nih. Katanya ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka kemudian kita kenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Rima Saida, saya dari kelas A3 Program Studi Bimbingan Konseling tahun 2024. Saya seorang mahasiswa IKIP Siliwangi. Oke, di sini kenapa sih saya memilih teori Albert Bandura mengenai social learning theory? Karena di sini tuh Albert Bandura lebih kepada cara orang mengamati orang lain, dan secara nggak langsung dari penelitian yang sudah dilakukan saya merasa iya, ini relate banget sama kehidupan saya. Ketika saya nonton drakor, saya nonton drama Cina, itu saya mengikut cara langsung gak langsung, saya mengikuti apa yang aktor-aktor itu lakukan di drama tersebut, seperti cara mereka beretitude, cara mereka berbicara, cara mereka berpakaian. Secara gak langsung, oh iya, ternyata saya lebih banyak mengikuti hal-hal yang orang lain lakukan seperti itu. Dan ini merasa ya seperti awal tadi, ini relate banget dengan kehidupan saya, makanya saya pilih ini karena memang semenyenangkan itu mempelajari teori Albert Bandura ini buat saya. Mungkin itu alasan saya memilih teori ini. Mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Oke, kita lanjut, check it out. Nah, kita langsung aja ke biografi Albert Bandura. Siapa sih Albert Bandura? Albert Bandura adalah seorang ahli psikologis yang lahir di Kanada tahun 1925. Beliau mengkritik mengenai teori Skinner yang lebih menekankan pada subjek hewan, bukan pada manusia yang memang sudah bersosialisasi satu sama lain. Maka beliau mengemukakan salah satu teori yang terkenal, yaitu adalah social learning theory. Dan salah satu penelitian yang cukup terkenal miliknya adalah Bobodol Studies. Itu tadi mengenai biografi Albert Bandura, teman-teman. Oke nih, nah di sini ada Bobodol Studies. Seperti yang udah mention, itu salah satu penelitian yang cukup terkenal oleh Albert Bandura. Dalam gambar yang sudah ditunjukkan, di situ ada seorang dewasa yang sedang memukul Bobo Dolls di hadapan seorang anak, dan ketika anak ini ditinggalkan sendirian dan hanya ditemani oleh Bobo Doll, ia menunjukkan perilaku yang serupa nih seperti yang sudah modelnya lakukan kepada Bobo Doll tersebut. Dari studi tersebut, Albert Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku pada orang lain. Seperti itu mengenai Bobo Doll Studies ya, hasilnya yang disimpulkan oleh Albert Bandura. Kemudian di sini ada 5 asumsi dasar mengenai learning theory. Yang pertama adalah ada plasticity, di mana manusia itu memiliki fleksibilitas untuk berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner, namun Bandura lebih menekankan pada vicarious learning atau belajar mengamati orang lain. Jadi vicarious learning itu lebih ke kita ya mengamati kepada orang lain seperti itu. Lalu, asumsi yang kedua adalah adanya konsep triadic reciprocal conscious model. Nah, di sini tuh yang mana tindakan manusia merupakan hasil interaksi antara 3 variabel, yaitu environment, behavior, dan juga person. Nah, di sini tuh merupakan injeksi yang terjadi bukan hanya satu arah, melainkan timbal balik seperti itu. Yang pertama yaitu ada behavior yang meliputi perilaku individu. Yang kedua ada environment yang mana itu meliputi lingkungan luar dan juga yang berpengaruh. Yang ketiga ada person. Di sini meliputi faktor internal individu terhadap kognitif,
perspektif, dan juga faktor internal yang lainnya nih. Ketiga variabel tersebut tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Nah, biasanya yang lebih dominan atau lebih berpengaruh adalah aspek dari kognitifnya nih. Itu mengenai asumsi yang kedua nih teman-teman. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada yang ketiga, yaitu agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia itu dapat mengontrol lingkungannya dan juga kualitas hidup mereka sendiri. Bandura menyampaikan bahwa manusialah nih yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Yang keempat di sini ada self-regulation, di mana manusia itu meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan juga eksternalnya. Faktor eksternalnya seperti lingkungan fisik dan juga sosial, sedangkan faktor internalnya meliputi self-observation, judgmental, dan juga self-reaction. Lalu di sini ada yang kelima nih, yaitu tentang moral agensi, yang mana manusialah yang mengatur tingkah laku mereka melalui moral regensi atau standar perilaku moral. Itulah tadi mengenai 5 prinsip dasar dari social learning theory. Bahasan selanjutnya yaitu observational learning. Dalam teori Albert Bandura, istilah itu dikenal sebagai manusia yang mampu untuk belajar, baik itu bersikap, baik itu keterampilan, ataupun dalam bentuk tingkah laku. Nah, faktor yang mempengaruhi observational learning itu ada 3, yaitu yang pertama adalah karakteristik model. Karakteristik model ini di mana semakin mirip model, maka semakin mudah pula individu untuk terpengaruh oleh model. Yang kedua yaitu karakter observer. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah dan juga harga diri yang rendah akan jauh lebih mungkin meniru orang lain daripada mereka yang bisa percaya diri dengan dirinya sendiri. Yang ketiga di sini adalah konsekuensi dari tingkah laku yang dibuat. Reward yang bermakna dan juga mendorong nih seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain. Sedangkan akhirnya punishment yang akan diterima adalah mengurangi kemungkinan pada seseorang yang mencontoh perilaku tersebut. Seperti itu mengenai observational learning. Nah, mengenai bagaimana proses modeling bisa terjadi, nah di sini Bandura menjelaskan 4 proses dalam perilaku modeling. Yang pertama yaitu attention process. Nah, attention process ini di mana individu itu akan mengembangkan proses kognitif, keterampilan, perseptual mereka untuk memberikan perhatian dan juga memahami perilaku yang dilakukan oleh orang lain atau model. Yang kedua, di sini adalah retention process. Retention process ini merupakan individu yang mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga dapat menirunya lagi atau mengulanginya lagi di lain hari, seperti itu. Dalam proses perilaku modeling yang ketiga ini adalah reproduction process, di mana individu ini menerjemahkan gambaran mental atau ekspresi simbolik, verbal ataupun model perilaku yang secara nyata nih ataupun fisik, dan selanjutnya ia akan menerima umpan balik seperti itu. Yang keempat, prosesnya adalah insentif dan juga motivation process nih, dimana individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang dilakukan akan mengarahkan pada konsekuensi tertentu sehingga terjadi proses belajar untuk menanggulangi perilaku yang sama tersebut di lain waktu. Seperti itu mengenai 4 proses mengenal perilaku. Nah, di sini Albert Bandura membuat strategi modeling perilaku. Pertama adalah over or vicarious modeling. Nah, di sini individu itu diminta untuk mengamati sesuatu yang sedang dilakukan oleh model yang menurutnya itu menakutkan. Nah, misalkan mengamati secara langsung atau bisa juga melalui video hal ini terjadi. Beberapa saat setelah itu, nah ia akan mulai merasa rasa takutnya itu mulai berkurang dan ia dapat mencontoh hal yang dilakukan oleh model tersebut. Nah, di sini ada yang kedua nih strateginya, yaitu adalah covert or cognitive modeling.
Terapis memilih pasien untuk mengevaluasi model yang akan berhadapan dengannya dengan hal yang paling ia takuti. Strategi comfort or kognitif ini akan lebih efektif jika dibantu oleh teknik performance oriented process, yang mana ini tuh maksudnya tuh bertahap, sedikit sedikit sedikit, nah kayak gitu ya. Ketiganya adalah enactive misery, di mana individu diminta untuk memperlakukan perilaku yang ia takuti nih. Terapis biasanya akan menggunakan teknik sinestetik untuk menghadirkan objek yang ia takutkan dari mulai hierarki paling rendah sampai ke hierarki paling tinggi nih, disertai dengan teknik relaksasi yang membuat pasien menjadi lebih tenang seperti itu. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Albert Bandura itu berhasil menjalankan proses imitasi pada diri individu terhadap orang-orang sekitarnya. Bukan hanya sekedar mekanistis, namun juga ada proses kognitif pembelajarannya yang terjadi ketika seseorang memodel perilaku orang lain. Oke nih, akhirnya ketemu juga di penghujung videonya, dimana sudah ditarik kesimpulan, dan di sini ada daftar pustakanya yang bisa kalian search lagi kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai Albert Bandura ini. Nah, sebelumnya mohon maaf atas segala apa yang telah saya sampaikan bila ada salah-salah kata atau penyampaian informasi, dan juga terima kasih banyak nih atas segala perhatian yang telah diberikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.